Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Maret 2026. Hari ini saya akan memperkenalkan indukan di kebun saya ya teman-teman. Indukan di kebun saya kan saya tanam ada dua jenis pohon, Genjah Endok Kebumen dan hibrida hijau. Nanti saya perlihatkan satu-satu. Ini dimulai dulu dari yang kebun kedua. Ini kebun kedua nih. Ini pohon usia 6 tahun jenis kelapa Genjah Endok, ketinggian batang di usia 6 tahun kurang lebih sekitar 2,5 meter. Ini Genjah Endok juga, Genjah Endok. Ini 3 tahunan semua ya teman-teman. Itu juga ada yang udah bagus di atas. Ini usia 6 tahun. Usia pohon indukan ini udah tak jadi ini indukan ya teman-teman. Dari dulu saya awal jual indukan kan di usia 5 tahun di kebun yang pertama dulu kan, usia mulai berubah kan di 3 tahun. Dari 3 tahun itu kan banyak teman-teman yang lewat minta minta bibitannya, cuma kan waktu itu saya belum berani karena posisi pohon masih terlalu muda, jadi saya putuskan untuk di 5 tahunnya untuk dijadikan indukan. Alhamdulillah dari 5 tahun yang pertama itu sampai sekarang berarti kurang lebih 7 tahun saya jualan bibit. Dari yang mulai yang pertama itu, alhamdulillah no komplain. Untuk keturunannya pun rata-rata mulai berbunga itu di usia 2 sampai 2,5 tahun, paling cepat di 2,5 tahun. Ini yang 6 tahun ini sudah tak coba buat indukan. Ini untuk usia yang 6 tahun jenis Genjah Endok. Nanti juga itu juga ya teman-teman, tidak semua ya gimana ya yang jenengan wong nandur nek ora dirumat kan ya mesti wena rapik ya. Aku juga sudah berkali-kali bilang wani nandur wani ngrumat kita subur hasilnya nikmat ya gue teman-teman. Jadi nanti saya ada satu kebun memang sengaja buat percontohan sama teman-teman, kalau ada orang kesini juga sekalian buat edukasi. Ada satu kebun yang memang sengaja saya bukan bukan nggak dipupuk sama sekali ya teman-teman, paling 1 tahun hanya 1 kali. Untuk perawatan rumputnya juga enggak, malah jor-joran teman-teman, bahasa Banyumasan ini jor-joran lah. Nanti untuk pertumbuhannya pun sangat mempengaruhi ya teman-teman, walaupun lahannya itu lumayan luas. Luas itu nggak harus gede loh ya, maksudnya apa ya, tenggar lah bahasa Banyumas, kayak tenggar gue kiwe tengene langka wit-wit dhuwur. Terus sendilalah gue sing tek jornang aku juga lahane madepe ke timur, jadi langsung dapat sinar matahari. Cuma untuk pupuk sama semprot saya nggak terlalu rutin sama seperti kebun ke 1, 2, dan 3. Nanti juga akan saya perlihatkan bagaimana perkembangannya jika pohon Genjah Endok itu tidak dirawat dengan baik. Meskipun teman-teman kok dapat bibit nggak harus dari Ude Tunggul Mas ya teman-teman, dapat bibit bagus pun tapi kalau tidak dirawat dengan baik nanti ya hasilnya sama aja teman-teman, nggak maksimal seperti itu. Ini lanjut ke sini nih, ini pohon jenis hibrida hijau, batangnya lebih besar ya, daunnya lebih panjang, tapi buahnya lebih bagus dari yang Genjah Endok tuh. Buahnya itu cenderung lebih besar dan lebih banyak tuh. Nah, kelihatan nggak? Nah, tuh pohonnya lebih besar tapi buahnya juga lebih besar dari yang ini nih, yang Genjah Endok nih. Genjah Endok kan rata-rata segini lah, sedang lah, enggak gede sih enggak ya, sedang, kecil pun enggak, sedang. Jadi kalau untuk deganan ini masuknya untuk yang Genjah ya nih, Genjah itu yang hibrida hijau. Nah seputar pohon yang itu tuh gitu ya teman-teman ya, itu di masing-masing daerah saya nggak tahu ya teman-teman, itu saya sebut saja hibrida hijau atau Genjah hibrida hijau ya. Soalnya kalau saya sebut hibrida, kemarin bulan-bulan lalu ada pembeli dari Jawa Timur. Saya kan bilang saya di kebun saya kan ada 2 jenis indukan.
hibrida yang itu, yang hijau, sama yang ini nih, yang genja endok nih ya, yang genja endok. Nah, pas saya bilang hibrida, dari pembeli itu langsung tanya, buahnya bukannya kalau hibrida itu lebih kecil ya? Tapi pada kenyataannya yang tak tanam di saya ini kan nggak masuk jenis apa, pohon genja ya. Kalau genja kan nanti ciri-cirinya batangnya ukurannya sedang sampai ke atas. Kalau untuk yang hibrida itu nanti dari bawah gede ke atas gede, terus nih ciri-ciri genja kan nih, spasi ininya per pelepahnya itu lebih rapet. Kalau yang itu kan lebih renggang kalau yang hibrida. Nah, kalau buah ini yang saya nggak tahu ya. Kalau di Jawa Timur itu kata teman-teman hibrida kok buahnya kecil, tapi yang tertanam sama aku ini jenis hibrida hijau itu buahnya malah cenderung lebih besar dari yang genja endok. Terus satu tandanya pun lebih stabil isinya dari yang genja endok. Satu tandan kan itu bisa isi tuh, itu bisa isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pasti di atas 10 lah teman-teman. Satu tandanya yang jadi di atas 10 pasti yang jadi, dan buahnya itu merata semuanya besar. Beda sama kalau yang genja endok nih. Kalau yang genja endok, nah kalau yang genja endok misal sama-sama isinya 10, nanti yang paling atas di tundunan yang paling atas itu pasti lebih kecil dari yang bagian yang di bawah sini, yang di depan. Begitu teman-teman. Apa ini karena hasil silangan ya teman-teman? Jadi soalnya kan di kebun saya yang pertama ini kan saya tanam hasil dari indukan yang di sebelah itu yang usia 12 tahun saya tanam di sini. Nah, di indukan yang di sebelah rumah sana itu kan kebanyakan di daerah sekitar itu kelapanya hibrida jenis kelapa lokal lah teman-teman. Apa mungkin karena silangan genja endok dan lokal mungkin ya jadi seperti ini. Mungkin ini varietas baru, saya juga belum tahu. Kemarin pas coba sertifikatan yang genja endok ini juga saya lupa, saya nggak tanya untuk yang jenis seperti ini itu masuknya apa. Kalau saya nyebutnya sih ini hibrida hijau lah ya, soalnya batangnya kan besar banget ini, batangnya besar, daunnya juga panjang. Tapi untuk produksi kelapanya itu lebih bagus teman-teman. Ini ya nanti ya, nih setelah ini tak zoom nanti nih tuh kan, buahnya banyak-banyak dan isinya juga gede-gede teman-teman. Nih ini untuk genja. Kalau genja di kebunku ini nggak mayoritas apa sih ya, maksudnya nggak selaras isinya banyak semua, enggak ya teman-teman. Tuh ada yang sedikit, tapi itu yang di atas tuh, itu lebih banyak. Nah, nanti kita ke atas ya. Ini lokasi kebun saya yang kedua ya teman-teman. Ini kita ke atas, kita lihat genja yang produksi kelapanya sedang bagus. Ini dulu sempat aku bikin wisata teman-teman, ramenya itu pas corona malah rame banget. Tapi setelah corona sepi banget. Akhirnya ini tak putuskan untuk fokus buat pembibitan aja lah, nggak jadi wisata lagi. Nih teman-teman, ada yang sedikit tapi ada juga yang bagus nih. Tuh, ini jenis genja teman-teman, genja endok. Nih buat teman-teman yang kemarin kan banyak yang tanya, aduh sampai sebentar. Katanya genja itu kan kelapanya bulat ya. Ini saya garis bawain lagi, enggak semuanya bulat ya. Nih kadang ada yang agak lonjong nih, agak lonjong, itu bulat nih tuh kan, enggak semuanya ya teman-teman. Jadi kadang ada yang kayak gini nih, ini lancip, padahal buah sebelumnya yang sudah saya panen itu bulat nih. Aduh nggak jelas tuh, itu kan lancip tuh. Nah di bawahnya yang sudah saya panen itu bulat-bulat teman-teman.
Ini udah lagi saya sama. Ini tak tunjukkan lagi hibrida hijau. Nah, ini contoh jenis hibrida hijau. Itu kan tandanannya gede-gede banget ya. Ya ada yang satu, ada yang dua, jadi nggak mesti lah teman-teman. Saya nggak mau melebih-lebihkan pasti satu tandan isinya banyak, enggak lah. Nyatanya itu juga nih faktanya tuh, tidak semua pertandan itu isinya pasti bagus-bagus, tidak. Mungkin karena perawatannya juga mungkin ya. Kalau saya kan paling pakai 2 atau 3 kali setahun lah untuk perawatan sih. Itu buahnya lebih besar-besar teman tuh dari yang Ginza Endog. Seperti itu ya teman-teman. Ini nanti habis ini ke kebun yang ketiga, nanti tak tunjukkan yang 3 tahun 4 tahun dan yang perawatannya kurang ya setelah ini. Ya masih di tanggal 8 Maret ya teman-teman. Ini di lokasi kebun yang ketiga. Ini usia pohon 3 dan 4 tahun ya teman-teman. Nih tak kasih lihat ini sambil jongkok set. Pohon usia 3 tahun sudah berbuah ya teman-teman. Berarti ini mulai berbunga dulu di kurang lebih di usia 2,5 tahun lah. Jadi udah bisa jadi degan di 3 tahunnya. 3 tahun sudah berbuah. Terus itu yang 4 tahun, kita kesana ya. Nih, ini pohon usia 4 tahun. Ketinggian batang kurang lebih baru 1,5 meter. Itu yang 3 tahun itu baru paling 50 cm teman-teman. Kita kasih lihat juga ke sana ya. Ini daerah sini sering banget di video ya teman-teman. Kita coba geser ke yang sana nih, yang agak jauh lagi ya. Sampai sana nih teman-teman nih. Saya ke sana dulu ya. Kebun lokasi ketiga ini aku kurang lebih luas 1 hektar ada ya teman-teman. Ini muat sekitar 150-an pohon. Ini sebelahnya dibeli sama orang Jakarta nih teman-teman buat durenan. Tuh udah berbuah kan, tuh 4 tahun tuh. Ini besok kalau udah berbuah lumayan ini, bisa minta duren ini. Lokasi kebun ketiga penanaman tahun 2021-2022. Usia pohon sekarang kurang lebih 4 tahun. Ini total di kebun ini saya tanam kurang lebih sekitar 150-an pohon. Lebih dari 150. Sudah berbuah ya teman-teman nih. Usia 4 tahun, baru ketinggian batang kurang lebih 150 cm. Aduh, tuh kalau ada yang mati tuh. Nggak mati sih, cuma jelek. Tuh sampai bawah ke sana yo. Nah setelah ini nanti saya tunjukkan ada kebun yang memang sengaja untuk perawatannya saya kurang ya teman-teman. Maksudnya nggak seintens yang kebun 1, 2, dan 3. Ini lokasi kebunnya sebelahan sama lokasi yang ketiga. Ya memang sengaja ya teman-teman, sengaja nggak terlalu intens biar ya teman-teman kalau datang ke sini ya sekalian buat edukasi lah. Kalau pohonan dirawat dengan betul sama dibiarkan seperti apa bedanya. Tuh lokasinya sebelah situ tuh. Lokasi kebun yang kurang terawat ya teman-teman. Ini baru mau dirawat ini, kali setahun cuma 1 kali. Loh. Ini lokasi kebun yang keempat ya teman-teman. Ini paling cuma sekitar 30-40 pohon. Di lokasi kebun yang ketiga tuh. Itu yang usia 4 tahunan. Ini di 3 ke 4 tahun lah teman-teman. Baru ketinggian batang kurang lebih nih yang dekat aja lah. Baru ketinggian batang 1 jengkal lah. Tuh sudah mulai belajar bunga dan belajar buah.
Nah, nih ini untuk bibit yang kurang terawat nih ya. Ini kebun yang memang sengaja untuk perawatannya saya kurang ya teman-teman, maksudnya buat edukasi sama teman-teman aja. Pertumbuhan kalau untuk di rumah atau dirawat dengan betul sama yang istilahnya jor-joran lah ya teman-teman. Kalau jor-jorannya kurang lebih nanti selisih berbuahnya dari yang itu tuh, itu kan mulai berbunga di 2,5 tahunan. Kalau yang ini di 3 tahun baru berbunga. Ini ada juga yang belajar sudah jadi degan beberapa. Memang sengaja ya teman-teman, ya gimana ya dibilang pelit ya, ini kan memang niatnya. Jadi di sebelah sana tuh biasanya kan orang-orang di sini kan punya kebun tuh di sebelah, kadang pengen degan. Memang yang tak rekomendasikan, apa yang tak sarankan untuk dikonsumsi sama warga yang di sini tuh kebun yang ini. Bukan berarti saya memang sengaja kasih kualitas yang jelek, enggak ya teman-teman. Maksudnya ini kan saya cuma ingin buat edukasi lah, buat edukasi nanti untuk pohon yang benar-benar dirawat dengan betul dan yang jor-joran. Jadi kalau jor-joran itu ya kalau untuk genja endok, untuk jor-joran misalnya cuma ditanam, mungkin perawatan 1 tahun hanya 1 kali. Untuk di bawahnya juga jarang dikasih pupuk, itu kurang lebih bisa berbunga, awal bunga itu di kisaran 3 tahunan. Untuk yang hibrida itu ada yang hibrida tuh, tapi hibrida merah ya, hibrida hijau tuh yang itu tuh nanti tak sana. Kalau untuk yang hibrida hijau selisih 1/2 tahun lah ya, berarti kan 3,5 tahun nanti yang itu baru bunga. Tapi kalau ya kita ke hibrida yang ada di kebun keempat ya, ini tuh genjah nih teman-teman nih, udah jadi degan kan. Ini yang jor-joran ya teman-teman, ini maksudnya untuk pupuk juga nggak terlalu rutin seperti yang pohon-pohon yang lain di kebun 1, 2, dan 3. Ini usia kurang lebih 3,5 tahun sudah ada yang jadi degan. Ini untuk jenis yang hibrida, hibrida hijau juga sudah mulai belajar berbunga. Terus itu juga mulai mancung, ini mulai mancung nih, hibrida lagi juga sudah belajar berbunga. Ini di 3,5 tahun nih teman-teman nih, sudah belajar berbunga. Kelihatan nggak itu teman-teman? Mohon maaf ya teman-teman, ini agak berisik, aku nggak bawa mic. Itu lagi ada penebangan pohon tuh di kebun sebelah, agak berisik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk hari ini paling saya update di kebun kedua, 3, dan 4 ya teman-teman. Untuk kebun usia tadi, kebun yang kedua usia 6 tahun. Untuk kebun yang ini yang 3 itu usia 4. Sama yang tadi itu yang enggak terlalu terawat itu usia 3 tahun. Ini baru dirawat nih 1 tahun sekali nih, tadi baru pemupukan tersangkanya nih. Usia 4 tahun ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini enggak mau teman-teman mau beli bibit dimanapun nggak apa-apa teman-teman, nggak harus di Ude Tunggul Mas. Yang penting kalau valid untuk genja endok. Kalau untuk perawatan kurang ya nanti kurang lebih sama kayak yang di kebun yang ketiga tadi. Kalau untuk perawatannya bisa maksimal, ini dari teman-teman yang sudah beli bibit ke Ude Tunggul Mas juga rata-rata di 2 tahun lah, 2 tahun lebih, nggak sampai 3 tahun sudah belajar berbunga teman-teman. Ya seperti yang saya bilang biasanya, wani nandur wani ngrumat, wite subur hasilnya nikmat kayak gue. Itu kalau cerah banget tuh di sana, Gunung Slamet kelihatan tuh full, Gunung Slamet full. Yang saya amati ya teman-teman, ini kan sudah mulai musim hujan di lokasi saya. Kalau musim hujan, pala apa ya dari buahnya itu enggak selebat kalau lagi musim kemarau.
Jadi kalau malah kemarau buahnya bagus banget teman-teman. Sekian hari ini ya teman-teman, ini tanggal 8 Maret 2026. Saya update di kebun kedua, 3 dan 4 tadi itu yang kurang terawat. Itu aja ya. Untuk kebun 1 udah sering saya update ya teman-teman, yang ada bibitnya itu. Nih udah berbunga kan, udah berbuah kan 4 tahun. Tadi yang pendek 3 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Untuk informasi bibit bisa langsung japri ke WA, nanti tak tulis di situ. Selamat menjalankan puasa bagi umat Islam yang sedang menjalankan. Sekali lagi saya ingatkan, wani nandur waning umat kita subur hasilnya nikmat. Seperti itu kayak betok baik. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya teman-teman. Terus jangan wong gunung kok nge-vlog kayak gue lah, jan wagu ya. Nih lokasi kebun ketiga usia 4 tahun dan 3 tahun, usia 3 tahun yang kurang terawat yang di sana tadi ya teman-teman. Mau ada yang mau dolan maring eneh, buat dolan maring kebunku uli, japri saja lewat WA. Otak WA teks Sherlock, ditunggu ya teman-teman. Untuk informasi bibit bisa japri ke WA aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.